para sivikus semuanya. Sivikus artinya warga negara yang baik dan cerdas, smart and good citizenship. Perkenalkan, saya Iwayan Budiharta, dosen PPKN Undiksa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang pendidikan kewarganegaraan. Apa itu pendidikan kewarganegaraan? Jadi itu pertanyaan dasarnya. Nah, barangkali saudara-saudara semuanya, jika saya bertanya tentang apa itu pendidikan kewarganegaraan, terlintas di pikiran kita adalah mata pelajaran, baik itu di SD, SMP, maupun di SMA. Ya, kalau saya lihat dan baca di hasil penelitian dari Profesor Dr. Syarif Udin Winata Putra, disebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan itu pernah memiliki 5 status. Yang pertama itu adalah pendidikan kewarganegaraan itu sebagai mata pelajaran dalam kurikulum sekolah SD, SMP, dan SMA. Kemudian yang kedua, statusnya yang kedua itu adalah pendidikan kewarganegaraan itu adalah sebagai mata kuliah dasar umum atau mata kuliah pengembangan kepribadian sebagai muatan kurikulum dalam pendidikan tinggi. Yang ketiga, PKN itu adalah salah satu cabang disiplin ilmu sosial. Salah satu cabang disiplin ilmu sosial. Di samping ada geografi, sejarah, dan yang lainnya. Yang keempat, PKN itu pernah dijadikan memiliki status sebagai wahana pendidikan politik yang dikemas dalam P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Yang kelima, PKN itu juga adalah sebagai kerangka konseptual sistemik atau disebut dengan ilmu pengetahuan atau cabang ilmu gitu kan. Nah, tetapi yang kita akan bahas kali ini adalah tentang paradigma pendidikan kewarganegaraan yang disandang saat ini berdasarkan apa yang disampaikan dalam disertasinya Prof. Udin Winata Putra, itu memiliki hakikat dasar, yaitu yang pertama adalah program kurikuler dalam konteks pendidikan, yang kedua sebagai bidang kajian ilmu, yang ketiga sebagai program aksi sosio kultur kemasyarakatan. Yang tadi yang saya sebutkan yang pertama tadi itu adalah program kurikuler dalam konteks pendidikan. Jadi di situ dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, itu di pasal 37 ayat 1 dan 2. Ayat 1-nya itu mengenai PKN itu sebagai muatan kurikulum pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kemudian di ayat 2-nya bahwa PKN itu sebetulnya adalah muatan kurikulum dalam konteks pendidikan tinggi. Jadi ini juga ada turunannya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Di situ memuat juga tentang pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu muatan kurikulum sebagai mata kuliah. Itu yang status yang pertama.
Kemudian yang kedua, PKN itu adalah bidang kajian ilmiah. Bidang kajian ilmiah itu maksudnya bahwa pendidikan kewarganegaraan itu adalah sebuah ilmu, sebuah cabang ilmu yang sifatnya multidisiplin, atau juga yang disebut dengan kajian lintas bidang ilmu. Ya, sifatnya ilmu yang bersifat multidisiplin. Kemudian berikutnya, PKN itu sebetulnya program aksi sosiokultur kemasyarakatan. Program aksi partisipasi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sini ada sebuah misi pengabdian, istilahnya disebut dengan beryatnya atau mengabdikan diri beribadah lewat mata pelajaran atau mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Jadi pendidikan kewarganegaraan itu adalah suatu wahana di dalam para civikus warga negara kita itu untuk berpartisipasi aktif dalam usaha-usahanya membela negara. Jadi tiga itulah yang menjadi hakikat dasar pendidikan kewarganegaraan kita di Indonesia. Nah, di samping itu pendidikan kewarganegaraan kita memiliki tujuan, berarti bahwa tujuan dari pendidikan kewarganegaraan kita di Indonesia adalah untuk membentuk warga negara yang baik dan cerdas. To be smart and good citizenship, itu tujuan dasarnya. Jadi guru-guru pendidikan kewarganegaraan, dosen pendidikan kewarganegaraan diberikan mandat untuk mengajarkan, mendidik, mengembangkan supaya anak didiknya itu menjadi warga negara yang baik dan cerdas. Jadi kita akan bahas bagaimana sebetulnya apa saja piranti-piranti syarat-syarat menjadi warga negara yang baik dan cerdas di Indonesia.